Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu jamaah pengawasan khidmat insyaallah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, monggo dengan sepindah kalau diriakan sesarangan menjualkan rasa syukur kita kepada Allah. Ilaih nanti nikmat-nikmatipun sehingga wonten kesempatan yang menika Bapak Ibu sami saged kempal sesarengan lelenggahan silaturahmi kaliyan tulabul ilmi wonten ing majelis menika kanthi keadaan sehat wal afiyat boten kirang setunggal menapa. Sehat Bapak Ibu. Alhamdulillah. Ngapunten Bapak Ibu, ini jatahe kula dening kula mongke jatahe Ustaz Didi. Kula menghubungi dinten Selasa kemangkan dari Selasa. Kemudian beliau sedang dalam perjalanan. Oke, kula kabari. Ternyata kemarin siang baru kabari beliau tidak bisa. Kadang-kadang yang dia itu aja atas Ustaz yang liane itu kadang-kadang pakai muk gitu. Kewok, makanya dadak. Kepaksa yang MC ini juga. 11 di Hawaii pagi. Ya mungkin kalau ada kesempatan yang menikah niate panjenengan sing griya ikhlas angin ngelabul ilmi boten lisan pergone sing isi ganti. Ampun nggih. Dan niat itu bukan tergantung siapa yang isi, bukan banyak dan sedikitnya, tapi karena mengharap pahala dari Allah. Mungkin dengan asal pahala ini komplit bersama. Salawat dan salam kata juakan dumateng junjungan kita sami Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat nanti yang ingkang istiqomah nguri-nguri sunah-sunahipun dumugi yaumul qiyamah. Bapak Ibu jamaah yang insyaallah dipunrahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing kesempatan menika badhe kula aturaken tema bagaimana kita mengakhiri hidup kita itu dengan baik. Cara basa Arab itu husnul khotimah. Husnul khotimah apa husnul khotimah? Kalau pernah di sana ini, WA-ne husnul khotimah itu nganggo kahar. Di sana ini ora kahar, husnul. Kowe tok kok ngendi? Aku kok HP. Dari kahar iki akhir yang jelek. Lu itu kok ngendi? Itu cuma tulisan saja, enggak ada masalah. Kecuali dengan tulisnya aku huruf Arab, husnul, husnul ya tidak ada masalah. Tapi kalau dan qala itu harus salah. Bagaimana kita mengakhiri hidup kita dengan baik, mempersiapkan hari akhir. Ya, bila Bapak Ibu kita sedaya wonten ing dunya itu gadah perdamelan, gadah tugas. Dan Quran disebutkan bahwa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Atasnya apa Bapak Ibu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk itu gak saya dewi gaweane dewi panang donya menika niku asline ibadah. Kalau rezeki sudah diatur
Ada yang diatur belum mau orang. Dan tugas utamanya adalah kita beribadah. Makanya ada tulisannya kan apa? Hidup itu hanya menunggu waktu sholat. Di misalnya subuh nih gimana? Subuh mungkin tekan duhur. Timbangannya ra ngomong-ngomong. Jadi tugas utamanya kan nunggu di duhur kan. Timbangannya ra ngomong-ngomong aku tak nyambut. Mungkin duhur tugasnya apa nunggu nih? Asal timbangannya ra ngomong-ngomong aku tak nyambut kayak mana. Mungkin asar dulu di maghrib. Tugasnya niku timbangannya ra ngomong-ngomong aku tak jalan-jalan yang pengging misalnya. Mungkin tak wis mulai lah. Hidup itu seperti itu. Nah, dengan puasa ya kan puasa ya puasa. Ketika kita diminta untuk sedekah jajan ya sedekah. Seperti itu. Mama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hidup kita itu hanya untuk so diniake kenapa? Memberi nafkah kepada anak ibadah beli. Olahraga, gua apa? Diniatkan untuk apa? Memperkuat badan agar saya nanti bisa beribadah dengan baik. Sare, tidur, gua apa? Biar nanti malam saya bisa sholat. Nah, itu seperti itu. Lalu Bapak Ibu ngapunten, jenenge tiyang kerja nyambut gawe niku mesti enten pensiun iki terus mboten. PNS niku pensiunnya pinten Pak? Umur pinten Pak? 60 apa 65? 60. Nah tentara 58. Guru SMA pinten? 58. Pak Abil iki ngoten. Pak Abil ya suwe-suwe ya. Pensiun iki kan. Bayar kerja terus ke kampungan. Lah aku nek sawah pensiun mboten. Pensiun Pak ngapunten, mbuh mergone boyoke serang macul gitu. Utawa sawahe idol. Ngapunten gitu. Kemungkinannya dua malah. Setiap kita akan meninggalkan pekerjaan kita. Ya sami ketika kita di dunia pekerjaan kita beribadah suatu saat ini pensiun. Karena sebenarnya kita kan bukan penduduk dunia. Jadi itu mengkandani wong-wong sing riyen nang suci korone. Gitu Pak. Dengan disebut orang zaman sekarang karena menggantikan orang zaman Agus ini harus kakek atau kabeh. Jenengan terus tepang bapaknya jenengan. Terus tepang kalih bae jenengan. Kalih tepang kalih Mbak Buyute jenengan. Dhuwure Mbak Buyute jenengan. Mboten ngertos. Dhuwure Mbak Buyut napa Pak dhuwure? Mbak Cangga. Tepang mboten. Nggih sami Pak, sakniki jenengan terus teng mriki isih di akone tiyang sakniki. Nek suwe-suwe jenengan sesuk ya dilupakan. Kados bapak riyen. Mungkin saat ini saya dikenali karo anake. Sesuk dikenali karo putune. Dikenali karo buyute. Bar buyut napa? Tanggae. Bar tanggae warane. Bar warane non Jago siure. Bar jago siure. Sebab kuasai. Suwe-suwe dia Pak, ngapunten dia juga lenyap dari hidup ini Pak. Ngapunten kados bapak dhewe, dhuwure Mbah Buyute dhewe aja ora ngerti sapa ya dhuwure Mbah Buyute dhewe. Karena ngerti. Suatu saat kita juga akan dilupakan. Orang ini jenenge patone nek Sudimoro. Apa ana to jenenge patone Sudimoro? Oh, gede kan. Suwe-suwe mboten ngertos. Biasanya tidak ada, kita tidak. Kenapa? Karena sebenarnya kita adalah penduduk akhirat. Ya bermelu dimutasi tentunya bareng bahiri gitu. Ada gitu. Rencananya soal ibadah ke rencana. Karena belum ngomong benar. Nah ini Bapak. Nah saat ini kapan pensiunnya dewi Pak kamu? Kita pensiun di dunia ini untuk beribadah itu kapan? Yaitu ketika kita menghadapi kiamat.
Kiamat ada dua, yaitu kiamat kubro dan kiamat sughro. Kiamat kubro juga hancur semuanya bumi ini. Itu kapan dikirakan? Tetapi sehari tanda-tandanya sudah di akhir zaman, gitu Pak. Salah satunya waktu kehilangan keberkahan. Kehilangan keberkahan waktu. Jangan tahu sih betul. Akhir-akhir ini waktu ini saya cepat. Tahu sih betul. Pakai dulu, pakai masak gini sampai itu. Itu kok segede-gede jam. Jam-jam kok wes luhur, cukup ya. Kenapa? Karena dikatakan Nabi di akhir zaman ketika ada datangnya hari kiamat, la taqumu sa'atu hatta yuqarribu zamanu fatakunu sanatu kasyahri wa syahri kal jum'ati wa takunu jum'ati kal yaumi wa yakunu yaumi kasahati wa takunu sa'atu kadurmati binnar. Kiamat tidak akan terjadi hingga waktu terasa begitu cepatnya. Ya anake dhewe ilang kok digindo-gindo kok saiki wis nyambut gawe. Gitu Pak. Ngrasake bagian cepat tak fotonya gede bener. 1 tahun terasa 1 bulan. Kemudian 1 bulan terasa 1 Jumat. 1 Jumat itu 1 minggu. Saya pulang kalau seminggu. Kemudian 1 minggu, 1 Jumat seperti 1 hari seperti 1 jam. 1 jam seperti kedipan mata. Ini dikali Nabi. Makanya nggak benar. Akhir zaman itu perputaran waktu semakin cepat. Karena saat ini dengan malih bulan cepat. Yang kedua Bapak Ibu, kapan ketika kiamat sughro? Kiamat sughro itu nopo kematian kita. Ini lebih dekat lagi Pak. Dan kita tidak tahu. Jadi rangka kapannya begitu. Seorang laki-laki dari kalangan sahabat bertanya, "Anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam Anisa." Ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi tentang hari kiamat. Faqala, laki-laki tadi mengatakan, "Mata sa'ah ya Rasulullah." Kapan hari kiamat ya Rasulullah? Qala, Nabi ngendikan, "Wa madza a'dadalaha." Nabi betul jawab, kira-kira tahun ini tahun ini. Tetapi apa jawaban Rasulullah? Wa ma'a'dadalaha. Apa yang sudah kamu persiapkan? Jawabannya ngoten niku Nabi. Kapan-kapan iki ora penting. Kowe mati ini kapan ki ora patek penting. Ya penting, ini kok dhewe ora ngerti ngoten. Yang paling penting apa? Wa ma'a'dadalaha. Apa yang sudah kalian persiapkan? Ibu siapke apa? Kemudian laki-laki tadi mengatakan la syai'un, tidak ada sesuatu pun yang kami. Illa azwani ana uhibbullah wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Kecuali saya itu mencintai Allah dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan Nabi itu ada persiapan babar blas ini. Mesti cinta, kalau cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Nabi ngendikan anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama orang yang kau cinta. Jadi kita dikumpulkan dengan orang yang cinta. Makanya penting banget. Jadi mencintai seseorang itu penting. Penting. Senang kali cinta itu penting. Kenapa? Karena nanti di akhirat kita akan dikumpul. Ya, senangnya karo Nabi, ya kita dikumpulkan swarga. Senangnya karo Donald Trump ya orang kecil. Di hadis yang lain Bapak Ibu, yang paling penting dalam episode kehidupan kita itu bukan kapannya, tetapi istiqomahnya. Di dalam hadis Arba'in yang ke-21 disebutkan seorang sahabat namanya Abi Amroh niku mengatakan kepada Nabi, "Qultu ya Rasulullah, quli fil Islami qaulan la as'alu anhu ahadan ghairuka." Ya Rasulullah, katakan kepadaku suatu perkataan dalam Islam yang aku tidak bertanya
kecuali hanya kepada. Qala Nabi ngendikan qul amantu billahi tsumastaqim. Katakan aku beriman kepada Allah kemudian istiqomah. Yang penting itu. Mati kita mati nanti. Sing penting nopo? Kowe iman terus kowe istiqomah. Kenapa Bapak Ibu? Karena ketika kita hidup di dunia ini, iman kita akan diuyak-uyak terus, diuji terus. Bagaimana dalam Al-Quran disebutkan ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amana wa hum la yus'alun. Ketika kita mengikrarkan beriman, aku iman kepada Allah, maka Allah akan menguji iman kita. Apakah para manusia itu mengira mereka mengatakan aku beriman kepada Allah sedangkan mereka tidak diuji? Jawabannya mungkin, Pak. Orang beriman tidak diuji itu tidak mungkin. Hanya diuji. Maka jawabannya yaitu hadis tadi istiqomah lah. Dijogo kan di istiqomah supaya ini orang bobrok ini. Karena Nabi innamal a'malu bil khawatim. Kenapa? Karena pemenangnya adalah ketika nanti bil khawatim, penutup dari umur kita. Ujian datang istiqomah, ujian datang istiqomah, ujian datang istiqomah. Pas nanti ketika kita diambil oleh Allah, kita dalam keadaan istiqomah, dalam keadaan beriman. Nah ini Bapak Ibu. Amati Bapak Ibu, ini para ulama menghentikan ada rumus kematian kita. Maka itu istiqomah nopo. Ternyata ada rumus kematian kita. Ya, dimatikan ada rumus ini. Rumusnya ada dua. Satu ada rumus khusus atau kaidah khusus, yang kedua adalah kaidah umum. Kaidah khusus itu apa? Ada orang-orang yang dimatikan tidak sesuai kebiasaannya. Ini pengecualian dan ini hanya sedikit saja. Sebagaimana di dalam hadis disebutkan demi Allah tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Sesungguhnya di antara kamu ada orang-orang yang melakukan perbuatan ahli surga sehingga jarak antara dirinya dengan surga hanya tinggal sehasta saat kilan. Akan tetapi catatan mendahulunya, akhirnya dia melakukan perbuatan ahli neraka, kemudian dia pun masuk ke dalam neraka. Ada wong sing uripe ibadah terus dilakukan apa? Kali-kali di samping kita ibadah itu belum tentu ada jaminan. Kenapa? Karena ada kaidah khusus. Kemudian dia melakukan perbuatan ahli neraka, ia pun masuk ke dalam neraka. Yang sing ngoten. Jadi urip ibadah terus akhirnya malah ada, tapi itu hanya sedikit. Atau sesungguhnya di antara kamu ada yang melakukan perbuatan ahli neraka sehingga jarak antara dirinya dengan neraka hanya tinggal sehasta. Akan tetapi catatan mendahulunya, akhirnya dia melakukan perbuatan ahli surga, ia pun masuk ke dalam surga. Nah, di sini untuk bagi orang-orang agar tidak berputus asa dari rahmat Allah. Jadi ada orang-orang yang pasti urip maksiat terus, tapi di akhir hidupnya ditutup bagi perbuatan ahli surga. Ada satu dua. Ada sing apa soleh terus akhir hidupnya elek, ada sing elek terus akhir hidupnya sing elek. Tetapi ini ada kaidah khusus, dikhususkan pada orang-orang tertentu. Yang kedua ada kaidah umum, yaitu apa? Kaidah umum sebagaimana yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Haytami wonten ing kitab Az-Zawahir lan Imam Adz-Dzahabi wonten ing kitab Al-Kabair. Beliau mengatakan rajulun mata ala ma asya alaih. Seseorang itu akan dimatikan sesuai dengan kebiasaan hidupnya di dunia. Ini kaidah umumnya. Nah niki sing mari diparingi tiyang kata, niki mungkin kaidah umum. Rata-rata ngoten niku. Dia mungkin mati, itu sesuai dengan kebiasaan. Contohnya
itu dia kalau kabarin yang surga terus ada sholat. Sholat, hadis-hadis tentang sholat itu banyak diriwayatkan oleh umat, tentang taraweh, tentang sholat malam dan lain sebagainya. Ketika Umar bin Khattab itu kena panah, dia kena panah itu pas nyabutin itu buatan gue bius, tapi apa? Cabutlah anak panahku ini ketika saya sedang memang komentar kroso, jangan bayangin. Ngomongnya temuan ngomong itu. Maka ketika beliau meninggal dunia Bapak Ibu, karena gandrungnya Umar bin Khattab terhadap sholat tadi, maka Allah menutup akhir hidupnya Umar bin Khattab itu ketika sholat apa Pak? Bagaimana tadi dengan ketika sholat subuh ditombak dari belakang oleh siapa? Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Meninggal. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu Bapak Ibu, seorang yang gandrung terhadap Quran. Jadi masa Khalifah Utsman itu dikumpulkannya, ditulis kembali apa? Mushaf Quran, hafalan-hafalan itu dalam sebuah mushaf, kemudian dikumpulkan kemudian dibagi pada masa Khalifah Utsman. Seneng. Beliau itu dalam riwayat setiap hari, padahal beliau itu seorang khalifah. Khalifah itu bukan presiden karena tidak meramu satu negara, beberapa negara. Ketika itu beliau menjadi khalifah, kemudian bojone ramu siji Pak, bojone papat. Anaknya ramu siji loro, anaknya oke. Tetapi dalam riwayat setiap hari Utsman bin Affan itu bisa menghatapkan satu kali. Setiap hari, jangan bayangkan presiden kok setiap hari bisa ngatape bisa, padahal urusannya dewi presiden duduk, gitu, lurah yang duduk, RT Pak, RT, gue sahruko kadang-kadang lali begitu. Maka Bapak Ibu ketika di akhir hidupnya beliau meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran. Sampai diceritakan darahnya itu muncrat di kumpulan apa itu pusat-pusat yang ditulis di pelepah-pelepah. Luar biasa. Atau dulu Pak Kabupaten dan Jenderal mau berita corona, sampaikan ada seorang ibu nalikane gempa tsunami Aceh. Tsunami Aceh itu ada ibu-ibu yang ditemukan dalam keadaan bermukena lengkap. Mukenanya lengkap ditemukan dalam keadaan bermukena lengkap. Padahal tsunami Aceh itu jam pinter Pak. Jam 9. Antara jam 9 sampai jam 10. 9 jam 10. Kita ngapunten. Ketika itu beliau itu sedang apa? Kita husnudzon. Kita husnudzon ora paling yo kan. Kuwi subuh mesti turu meneh. Kita elek. Kita husnudzon ketika itu beliau itu sedang sholat duha. Yang dimatikan dalam keadaan kebiasaan. Atau dulu dikisahkan oleh Ustaz Umar Mita, itu disebutkan ini saja. Ada seorang muadzin yang beradzan selama 40 tahun. 40 tahun, sepuh berarti. Adzannya 40 tahun gitu. Ini biasanya sing adzan yang sepuh-sepuh gitu. Dan orang mungkin adzan angin. Selama 40 tahun kemudian dia sakit, kemudian ngerti ya meninggal dunia mungkin. Dikumpulkan anak-anaknya, diceritakan oleh beliau. Dikumpulkan kemudian minta dilengkapi atau dilungguhi. Kemudian di akhir hidupnya dia beradab sebagaimana adanya ketika di dunia, lakunya bodoh. Maka ketika itu dia ditutup usianya dengan kalimat adzan yang terakhir. Napa kalimat adzan terakhir? Masa diuruti saya Pak. Kalimat terakhir adzan apa? La ilaha illallah. Ada Nabi ngendikan, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal.
Kinten-kinten Pak kamu. Nek dhek niku mboten adzan selama 40 tahun, iso mboten dhek niku mati dalam keadaan beradzan. Sakit mboten? Ya sakit ning ketok angel. Angel itu. Ada sentingane Satriyanto niku sing sakit-sakit teng rumah sakit kan ditawake sing jarine 100. Sing iso ming setunggal niku sing iso ngucap la ilaha illallah. Sing muka-muka ngono niku ditawake la ilaha illallah matune napa Pak? Kewan-kewan iki Pak. Kebun binatang dari metu kabeh. Gitu, semut, rayap pokok. Kenapa? Karena di setiap harinya dia yang dikeluarkan itu, sudah bisa. Akhir hidupnya dia ditutup dengan keadaan. Makanya hati-hati Pak. Lah, mbah-mbah niki mau 40 tahun Pak ada dengan bayangan. Dia tutup dengan apa namanya? Dengan kalimat adat. Ini luar biasa. Makanya pentingnya membiasakan ibadah untuk menutup akhir hidup kita. Dan ini Bapak Ibu jamaah yang insya Allah dihormati dening Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu lagi belum ya? Saya belum tanggal. Saat ini Bapak Ibu kiat-kiat menjemput akhir hidup yang baik ini intinya. Ini inti pembahasan kita. Kiat-kiat menjemput akhir hidup yang baik. Sering kita berpikir pripun carane urip sing bahagia, tetapi tidak pernah memikirkan bagaimana mati yang bahagia. Nah ini, rada mikir pripun carane menjemput akhir hidup kita itu agar nanti bahagia atau husnul khotimah. Para ulama menyebutkan Bapak Ibu, yang pertama yaitu adalah kita selalu berhusnudzon kepada Allah. Husnudzon Allah. Berprasangka baik kepada Allah. Sekecil apapun ibadah kita atau ketaatan kita tidak akan disia-siakan oleh Allah. Itu penting Pak. Jadi harus kita tanamkan pada hati kita. Ya Allah, ya aku mulai sami ini, ya aku bacaan sholat burung, apa tahiyat aku burung apa ini ya Allah. Ya aku mau sami ini, ya sholatku isi ruko-ruko, ya aku mulai sami ini, ya aku mau coba ikroe, ikro, telu. Ini buat nama-nama ya Allah. Kalau rapatnya apal, boten nopo-nopo. Sing penting kula sholat terus. Kula sholat terus. Ngapunten kula ndek iki sih. Teng Mojo Songo nggih, Mojo Songo. Temu kalih mbah-mbah umure kula kanggeti 90 boten ora. Umure pinten, Mbak? Tangan dosa. Tangan terus kula sholat pinggire. Sholat pinggir itu, kalau ngrungokke, sholat pinggir tak ngrungokke gitu, rukuk itu nggih, alhamdulillah. Sujud itu ngrungokke sujud itu ya alhamdulillah terus ya kan. Saya husnudzon, kenapa? Mungkin dia ini ya terkenali sholat, pas akhir-akhir itu lho Pak, ampun. Ya ngapalke yo sumber 90 niku. Mula tekone kok niku kok wajane tesih komplit, Pak. Oh, iki wis entek Mas, iki zaman Pak Harto wis tak ganti kabeh kok. Zamane Pak Harto wis diganti adalah bayake. Wis male terus pinten niku. Zamane Pak Harto wis protol kabeh niku. Lah niki kula karepe ngoten niku. Aku iso alhamdulillah, sujud ya rukuk ya alhamdulillah. Sujud ya alhamdulillah. Tapi dalam sholat Pak, urut sholat yang penting itu Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Setiap amal yang kita kerjakan kebaikan sebesar zarah pun niscaya kita akan melihat dalam kalau di malaikat disuruh kok alhamdulillah itu Mbak. Kalau saya iso kok ngerti kok lho maksudnya. Ngoten lho Pak.
Yang penting gelem sholat. Ini gelem sholat. Ini dewi sing penting gelem sinau. Ikra taruh. Berapa kok? Kalau kok setahun rampung-rampung. Berapa kok yang penting sinau terus gitu nih. Suatu saat saya akan dibalas dengan kesusahan saya dalam belajar. Nalikane Nabi Israfillah itu memberitahukan mengenai riwayat Baihaqi. Nabi ngendikan laqad ra'aitu rajulan. Sungguh saya melihat seorang laki-laki yataqallabu fil jannah. Yataqallabu itu mondar-mandir jalan-jalan. Kalau itu mau kita mulan Bu. Saya sungguh melihat ada seorang laki-laki yang berjalan-jalan mondar-mandir fil jannah di dalam jannah. Kisah jaratin qata'aha min dhahri tariq dengan sebab pohon yang dia potong di pinggir jalan karena tu'dinnas yang melukai manusia. Sebabnya nopo Pak? Ping sithik no. Dia iso mlebu surga. Mergone nopo? Enten carang mangklung ning dalan. Terus dia diketok tak tadi. Mergone men ora nopo? Ngenani menung apa wong liya. Dengan sebab itu Allah ridho. Dia masukkan ke jannah bisa ngaku-ngaku nek swarga jenengan kaya. Makanya hadis ini Pak kamu kan. Nek jenengan ngertos hadis ini kadang-kadang jenengan mubeng-mubeng Pak ning desa ngoten niku gaib. Loh, jenengan bayangin, Arab apa enak carang itu Arab kan ora enak carang-carang, enak pundi. Desa jenengan itu teman-teman. Ning Arab kan arang-arang carang gitu. Dengan hubung-hubung enak carang dengan ketok lo bisa jadi ini hadis untuk jenengan Pak kamu. Bisa jadi uangnya ra mung siji tok gitu Pak. Iso apa uangnya kathah gitu Pak. Iso. Aku tak hubung-hubung golek carang ketokane gitu. Nanti petugas DPU kan. Ganjarannya oke. Ganjarannya. Maksudnya apa Pak? Dari amal yang sekecil ini bisa jadi Allah ridha, kemudian Allah memasukkan dia ke dalam. Kalau pernah kamus ada seorang ulama itu yang bermimpi dia dimasukkan ke dalam jannah. Ulama ini menulis kitabnya banyak sekali. Saya lupa ulama Islam benar. Ini dia mimpi berkali-kali. Beberapa hari dia mimpi dia masuk jannah. Sebabnya apa? Bukan karena kitab yang ditulisnya. Betul-betul kitab. Tetapi apa? Karena dia melihat seekor lalat masuk ke dalam lubang tintanya, kemudian dia cuplik ya dia keluarkan dari lubang tintanya tadi dengan sebab apa? Karena Allah. Dia mimpinya ulama ya, mungkin benar. Bisa jadi Pak dari amal-amal sekecil itu kalau Allah ridho bisa jadi menjadi nawas. Maksudnya sebagaimana seorang pelacur yang memberi minum nawas anjing yang kehausan sehingga ngopi gitu kawiane ra bener sing dikai ngopi kewane sing ngajal gitu lah gitu loro-loro ning ngajal gitu loro-loro ning ngajal gitu tapi ketika itu Allah ridho ketika Allah ridho ya ampun mlebu. Kemudian Bapak Ibu, lalu apa boleh? Ngapunten. Nek amal sekecil itu bisa masukkan surga. Jadi kusnudon, sholat bulan dino, nek masjid, posoku, nomadon, gitu. Dak dino aku masak ke bojoku, dak dino aku nyiapke, nopo anak-anakku, ngopeni anakku dan lain sebagainya. Itu luar biasa. Lebih dari amal-amal yang kecil. Yang kedua Bapak Ibu berprasangka baik kepada manusia ini juga penting. Yang pertama tadi kepada Allah, yang kedua kepada manusia. Ketika kita melihat orang yang lebih sepuh dari kita, maka katakan dia lebih dulu beramal dari saya, amalnya lebih banyak dari saya, maka dia lebih baik dari saya.
Kemudian ketika dia melihat orang yang lebih muda darinya, dia katakan kepadanya, dosanya lebih sedikit dari saya, karena dia lebih muda dari saya, maka dia lebih baik dari saya. Ini kata Allah, malah mau nak kata Allah, yang paling udah mau ganti bahane, nak kata musim lain, oh itu sampai lebih sedikit di bahane. Kenapa? Karena ini bisa menimbulkan kecintaan. Dari riwayat dua orang, siji sahabat satu soleh, siji bergadulir karo karuan. Sing soleh niki kancane Pak, yo ape ngandani. Kowe kok tobat wis tuwa, kowe kancaku tak kandhani. Dijawab karo sing genah niku wae. Urusanmu. Besok lagi dikandani boleh kowe tobat ora maksiat terus, bisa boleh urusanmu berkali-kali. Akhirnya ini yang orang soleh tadi timbul ini tadi ada ini, kemudian dia kemerucut ngomongan yang nanti membuat Allah kan apa? Oh, anda ini hanya teman, anda dibilang dari ya wis kowe ahli neraka baik. Maka di pengadilan Allah dipertemukan dua orang ini tadi, kemudian Allah mengatakan kepada orang yang bergadul ini mau dengan dari hanya masuklah kamu ke dalam jannah karena rahmatku. Lo dua kowe ning surga mergone kecintaan, kasih sayang. Kemudian dikatakan kepada orang yang soleh tadi, masuklah kamu ke dalam neraka karena kamu sudah mendahului takdir. Wong aku takdir iki ngono mlebu swarga kok malah ngono rokok. Ini ada yang kedua Bapak Ibu, penting juga kita berhusnudzon kepada manusia. Kata uang itu belum hampir dipakane aku dalam ibadah urusan ibadah. Ini yang pertama Bapak Ibu, kita selalu berhusnudzon kepada Allah. Amal kita besok pasti akan dibalas oleh Allah idor lil abdi. Sesungguhnya Allah itu di dalam prasangka hambanya. Yang kedua Bapak Ibu, yaitu istiqomah dengan satu amalan ibadah, dengan harapan kita ditutup usia kita dengan amal tersebut. Istiqomah dengan satu amalan. Pilih pintu surga itu ada bermacam-macam. Tapi tentu kamu pintu surga itu pintu depan dan delapan. Bil jannati samaniyatu abwab. Di jannah itu ada 8 pintu. Fiha babun yusama royan, di dalamnya ada pintu namanya Amyan. Layat quluhu illa shodimun, tidak masuk dalamnya kecuali orang-orang yang berpuasa. Jadi ngapunten, dari pintu 8 tadi ada royan yang puasa, mungkin juga ada pintu sholat, ada pintu zakat, pintu haji, pintu berbakti kepada orang tua, pintu berbakti kepada suami dan lain sebagainya. Maka Bapak Ibu dan ulama mengatakan setiap orang itu punya kebiasaan ibadahnya sendiri-sendiri. Seperti pada itu. Inna Allaha qasamul a'mal kama qasamul rizqi. Sesungguhnya Allah itu membagi amal sebagaimana Allah membagi rezeki. Enak wong sing gaweane PNS, enak sing buruh, enak sing tani, enak sing dagang dan lain sebagainya. Ya sami Bapak Ibu, ketika kita beramal kita condongnya itu berbeda-beda. Enak wong sing senengane poso niku apa? Nek salat mengine ora patah. Enak sing salat mengine kuat, nek ora patah seneng sedekah. Enak sing sedekah kenceng banget, gitu. Nek ora iso poso. Kan ngoten. Enak sing senengane napa? Orang seneng sedekah ning dhek gematine karo wong tuwa ora karo-karuan, gitu. Utawa gemati karo bojone ora karo-karuan. Jadi setiap orang itu diberi kesenangan sendiri-sendiri. Ada yang senang poso, ada yang senang sholat, ada yang senang sedekah, ada yang senang beda-beda. Maka pintu surga itu ada 8.
Kados sinten? Kados Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu supir karuan. Ketika pulang berdagang, nggawa kafilah dagangnya, carane mriki nek menika kontosan barang-barangnya yang di atas onta tadi, nek cara sakniki truk sak isi-isine. Ketika datang itu suara gemuruhnya dari luar Madinah itu kedengaran. Kemudian Bunda Aisyah, ketika itu Rasul sudah meninggal dunia. Bunda Aisyah itu katakan kepada Abdurrahman bin Auf bahwa dia nanti kata Rasulullah, dia nanti masuk surga secara merangkak. Ada no Abdurrahman ya, besok dia mlebu surga berangkat. Berangkat. Katakan dia Abdurrahman bin Auf. Bunda Aisyah tadi mengatakan kata Nabi, kau masuk surga dengan merangkak. Ratri mohon. Barang bawaannya itu tadi onta sak isi-isine, cara pergi truk sak isi-isine langsung dimasukkan ke Baitul Maqdis. Kabeh mlebu gredeg. Kabeh dilebokke, tidak ada yang tersisa. Tidak bayangin. Nek ora dhewe lah gitu. Anu kata nih, ada ini saya mlebu surga merangkak ora apa-apa berangkat ya sing lowo kan ngoten. Terus dhewe lah ya penting mlebu surga berangkat ora apa-apa nek Abdurrahman bin Auf kan enggak. Aku ora gelem berangkat ya mbok kabeh ben aku iso. Abdurrahman bin Auf dia masuk surga dengan harta. Beda lagi dengan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu seorang budak, terus dia itu tidak terlalu pintar. Tapi itu rombongan kuatir karuan. Maka ketika Nabi SAW itu mendengar teropahnya Bilal. Bilal, saya mendengar teropahmu surga. Mungkin kok teropahmu sering suara apa yang kau lakukan? Bilal mikir, Bilal itu mikir, apa ya amalan? Giling-giling. Ya Rasulullah mungkin ini ya. Ketika saya berhadas, kemudian saya wudu, kemudian saya sholat dua. Kalau pergi ngentot wudu sholat 2 rakaat, ngentot wudu sholat 2 rakaat, ngentot wudu apa tadi lupa? Sakit betul dengan? Sakit ya nih ngentot wudu. Nih nek sholat 2 rakaat ini sih rata agak gitu. Akhir kerja, terus piye sholatnya? Nek Bilal itu konsisten sampai dia meninggal dunia. Sholat itu 2 rakaat, sholat itu 2 rakaat. Ini 2 rakaat itu sengaja. Maka Bilal masuk surga dengan tenaganya. Tenaganya. Ini terang beda-beda. Mungkin pulau kalian panjang dia beda-beda melukuni, gitu. Gitu. Dan ini Bapak Ibu yang kedua adalah istiqomah dengan satu amal ibadah. Yang ketiga Bapak Ibu, dia memiliki amal rahasia. Ini yang akan menimbulkan kecintaan Allah. Jadi ada dalam satu amal ibadah kita yang bermacam-macam itu ada satu yang kita sembunyikan. Misalnya nopo ya, serah jeneng, mau senengannya dewi-dewi. Sebagaimana diceritakan oleh seorang khalifah namanya Ali bin Al-Husain bin Ali. Orang yang meninggal dunia kemudian diadusi pada bekas ireng nembel nopo berberi. Ternyata Pak setiap malam khalifah ini membawa gandum di pundaknya itu terus dibagikan kepada fakir-fakir miskin. Ngerti ini fakir miskin penduduk Madinah itu, penduduk kota itu ketika beberapa hari setelah sepeninggal beliau kok tidak ada gandum lagi. Jadi sing bagi-bagi sama sinten khalifah Ali. Maka dia mengatakan inna shadaqata sirrul lutfi ghadabarin fi azza wa jalla. Sesungguhnya sedekah secara sembunyi-sembunyi akan meredam kemarahan Rabb azza wa jalla. Jadi memilih dengan sedekah sembunyi-sembunyi tadi. Mungkin jenengan bisa saged itu lagi siji. Bojone ada ngerti dengan sedekah ngerti. Atau jenengan poso ada bojone ngerti. Kan ada seorang orang soleh beberapa tahun dia puasa sampai istrinya tidak tahu. Tiap pagi dikirim makanan, boleh, rantangnya ternyata di tengah jalan diberikan pengemis. Karena istrinya tidak hati tidak puasa terus. Itu salah satu amal yang besar. Atau diceritakan dulu seorang Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu setiap malam dia mempunyai kebiasaan datang ke rumah
nenek-nenek, mbak-mbak. Dia memasakkan bayi-bayi ini terus membersihkan rumahnya, diresiki, rumahnya diresiki. Ketika itu Umar bin Khattab itu penasaran, nggak curiga, bahkan penasaran, ya bahkan kayak begini kan gitu. Kemudian diikuti, naik begini. Ternyata masuk ke rumah mbak-mbak nih, janda tua nih, janda tua loh kami. Dimasuki. Ketika Abu Bakar keluar, Pak Abu dan Umar tidak masuk. Kemudian tanya kepada mbak-mbak niku mau sinten? Mbak mau dong. Tanya. Saya tidak tahu. Ini orang ini sudah bertahun-tahun setiap malam datang ke rumahku, memasakkan makanan untukku dan membersihkan rumahku. Caranya apa nih? Masaknya terus apa? Masaknya yang tidak pengi. Umar tanya, niki mau sinten, Mbak? Saya tidak tahu. Padahal waktu itu beliau Abu Bakar sebagai khalifah. Yang mana tersebut, Pak? Ada yang rambut. Cara pulau kan gitu. Terus berarti resik itu terus Mbak, balikan Mbak. Ini matanya loh Mbak. Kan ngonten gitu. Mangdungake niki lho Mbak. Ini kan ngonten. Mungkin ada di tekoni pulau, itu kan ngonten. Tapi Abu Bakar enggak, bertahun-tahun seperti itu. Setiap malam masakin, ngurusi rumah, masakin, ngurusi rumah. Dan ditanya tidak tahu siapa yang ngurusi ini kok. Yang jalan bayar. Setelah beliau Abu Bakar meninggal, diganti siapa? Umar dan diikuti teh kali sudah Khalid. Khalid itu Umar dan Umar kan diikuti Khalid dan ceritanya seperti itu. Ini Bapak Ibu. Ini amal tersebut. Terakhir Bapak Ibu, yaitu yang keempat, tidak berputus asa dari nomor. Itu sani oke ya. Panjang manusia niku mahal faktor manusia. Manusia niku napa? Gone dosa lali. Tetapi Allah itu memiliki sifat ghafurur. Menungso ki oke dosane karo laline, Allah itu mempunyai sifat Maha Pengasih lagi Maha mengampuni. Aku iso ya aku kecilek iki aku dosane ra karo karuan iki. Cilik aku ora tau sholat. Dene nolongi nolongi timun dan lain sebagainya. Bisa. Asal tidak ditakhir karena malam takhir itu meremehkan. Dosane oke. Kamu dalam sebuah hadis disebutkan ada seorang laki-laki itu membunuh 100 orang. Di gayane mateni wong 99 terus tekone oleh Ustaz. Aku iso diampuni apa ora? Lah dosa apa? Aku mateni 99 wong. Ora iso, mateni sisa iki. Terus ngono. Dadi wong iki sing gol sithik langsung terus ngono maksudnya. Gol sithik terus. Dadi emosi sithik nusuk-nusuk ngoten iki. Dengan tek 100 wong jenengan bayang. Kemudian ketika setelah 100 tadi datang lagi kepada orang yang soleh, apakah saya bisa diampuni dosanya? Bisa. Kenapa? Karena Allah Ghafurur Rahim. Tapi syaratnya kamu harus hijrah, pindah ke tempatmu itu ke kota lain. Maka dia hijrah. Hadisnya disebutkan panjang sekali. Di tengah jalan dicabut nyawanya, mati, dicabut nyawanya. Sampai diceritakan itu ada perdebatan, rebutan malaikat rahmat dan malaikat adab. Nah, ini bagianku loh, dengan materi satu sukongkok. Sing siji ini bagianku, dia mau tobat. Diceritakan seperti itu sampai malaikatnya yang gelut. Iki nyekso iki arep ngekeki ampunan. Maka dihitung jaraknya lebih dekat ke kota Israel. Maka dia selamatkan. Jangan bayangkan, ada uang materi 100 semua. Itu diampuni oleh Allah. Jangan pernah materi uang. Siji pernah betul. Ada siji kayak, waduh, mana nakal-nakal. Terus gelone nakal-nakal. Kalau pernah milih rencang pulau nabrak uang, yang sepuluh nabrak, untuk ini kok banteran, serempet terus. Itu. Saya keluarga ini ya orang apa-apa mungkin itu. Apa-apa udah sepuh menyadari karena dia sudah ikut.
Yang kula kepada Polres. Dipilih ngono niku. Mau sakit deh kok. Niku ngomong aku sama matane wong iki ngono. Ada ora sengaja, Pak. Dia gelone ra karo karuan, Pak. Nah, ini ada uang matanya satu suku. Nah, ini niku mau. Lirik sidik terus gitu. Nyenggol sidik terus. Itu saja masih diampuni oleh maka kita harus tidak boleh putus dari rahmat Allah. Yang penting insya Allah melaku lebu, tapi tidak dibarengi akhir. Nah, aku tak maksiat sih. Besok tobatnya lagi sekali-kali lain. Ayo diampuni kalau Gusti Allah nggak boleh, nggak boleh. Di dalam sebuah hadis yang Muslim, waladhi nafsi biyadi lau tutlibu ladaha Allahu bikum walaja'a biqaumin tutlikuna fayastaghfiruna Allah fayaghfiru lahum. Demi zat yang diriku berada di tangannya, jika kalian tidak berbuat dosa, Allah akan hilangkan kalian dan Allah datangkan kaum lain yang berdosa. Nek dira dosa malah dihilangi kan Gusti Allah, napa diganti sing dosa-dosa. Jadi akhirnya dosa ya menunggu saja. Lalu mereka meminta ampun kepada Allah, kemudian Allah mengampuni mereka. Makanya Bapak Ibu, ya Allah itu Ghafurur Rahim. Seberapapun dosa kita, maka kita minta maaf kepada Allah. Nek diwirasa nyaingi wong soleh di dalam ibadah mereka. Nek di wong salat wengi ora kuat, puasa ora kuat, sedekah ora kuat, maka saingilah orang-orang soleh tadi dengan tobat kita, istighfar kita, nangis kita di malam hari dan lain sebagainya. Kenapa? Di dalam sebuah hadis Allah menyapa orang-orang beriman dengan sapaan yang dahsyat. Ya ibni Adam, wahai anak Adam, lau balaghat dzunubaka anana sama. Jikalau dosamu itu memenuhi langit, dosamu itu umpamanya sumber langit. Summa istaghfartani, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, ghafartu laka wa la ubali, akan aku ampuni dosa-dosamu wa la ubali, dan aku tidak akan rata gagas dosamu sundul langit, rata gagas anggere kowe njaluk ngapura. Kata Allah seperti itu. Ya ibni Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khotoya. Ya wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, dosa ini sak jagat lekat. Suma lagi tani latus ribu bihi sayan, dan engkau bertemu denganku dengan tidak mensekutukan aku, tidak berbuat syirik kepadaku. La ataitu-ka bi qurabi amghfirah, maka akan aku berikan ampunan seluas langit, seluas bumi juga untuk dosane sundul langit. Nah, digagas aku insyaallah. Anggere syaratnya apa? Ya lupa. Dosane sak penuh bumi, sak jagat, Allah akan memberikan ampunan sepenuh bumi. Ini Bapak Ibu pekaten tombol handle dari ahad pagi 4 kali hari ini menika kiat-kiat mencoba akhir hidup yang baik. Yang pertama husnuzon kepada Allah dan kepada manusia. Yang kedua Bapak Ibu istiqomah dengan satu amal. Jenengan seneng siji, jenengan terus ke. Bisa mungkin jenengan ditutup nanti amal tersebut. Jenengan senengannya akad pagi, mengakad pagi terus. Insya Allah mungkin jenengan meninggal dalam keadaan akad pagi. Ya ora apa-apa, kita di mana itu kan pas jalan-jalan yang endi gitu, akad pagi gitu. Yang ketiga mempunyai amal rahasia. Nek amale 5 ya siji dideleki. Siji dideleki. Kita akan menimbulkan kecintaan. Atau yang keempat, tidak berputus asa dari rahmat Allah. Bisa dirangkai rapopo. Gusti Allah iki kok burun. Sing pentingnya di nomor tobat jalurkan. Kata Bapak Ibu yang saya kolaborasikan, mungkin manfaat. Kita tutup dengan wawasan juga Bapak Ibu. Bapak datang.